Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang kalor dan asas Black. Langsung saja kita simak pembahasannya. Apa itu kalor? Kalor adalah energi yang berpindah atau mengalir dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah untuk mencapai kesetimbangan termal. Persamaan kalor dapat dituliskan sebagai berikut. Q sama dengan MC dikali delta T. Atau bisa juga ditulis Q sama dengan C dikali delta T. Jadi ada dua persamaan kalor, bisa menggunakan persamaan yang ini atau persamaan yang ini. Nah, Q itu apa sih? Q itu merupakan energi kalor, satuannya joule. Atau bisa juga dalam satuan kalori. Nah, kemudian C itu kalor jenis, satuannya joule per kilogram Kelvin atau kalori per gram derajat Celcius. Nah, M itu massa benda, satuannya kilogram, kemudian delta T perubahan suhu, satuannya Kelvin atau bisa juga derajat Celcius. Kemudian C itu kapasitas kalor, satuannya joule per Kelvin atau kalori per derajat Celcius. Nah, contohnya apa sih dari kesetimbangan termal itu? Contoh mudahnya adalah ketika kita mencampurkan air panas dengan air dingin. Misalnya kita mau minum teh hangat gitu. Nah, kita mencampur antara air panas dengan air biasa supaya kita mendapatkan suhu yang kita inginkan, yaitu tidak terlalu panas atau tidak terlalu dingin. Nah, untuk satuan kalor seperti yang telah disebutkan tadi bisa dalam bentuk joule atau kalori. Nah, hubungannya antara joule dan kalori bisa dilihat sebagai berikut. 1 joule itu sama dengan 0,24 kalori atau 1 kalori sama dengan 4,2 joule. Nah, kalor jenis merupakan banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu sebesar 1 Kelvin pada 1 kg benda. Gitu. Jadi masing-masing zat itu memiliki kalor jenis yang berbeda-beda. Karena banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan zat tersebut sebesar 1 Kelvin pun berbeda-beda gitu. Jadi kalor jenis merupakan banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu sebesar 1 Kelvin pada 1 kg benda. Nah, kalor jenis dilambangkan dengan C kecil. Bisa kita cari dengan persamaan Q per M dikali delta T. Nah, sebenarnya ini mirip persamaan yang awal tadi ya, tinggal kita balik. Untuk mencari C berarti sama dengan Q per M dikali delta T. Nah, satuan kalor jenis bisa dalam bentuk joule per kilogram Kelvin atau kal per gram derajat Celcius. Nah, kemudian ada yang disebut kapasitas kalor, dilambangkan dengan C besar. Nah, ini agak mirip tapi berbeda ya. Kalau kalor jenis C kecil, kalau kapasitas kalor C besar. Definisinya, kapasitas kalor adalah banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu sebesar 1 Kelvin. Nah, persamaannya, kapasitas kalor atau C besar sama dengan Q per delta T atau bisa juga dicari dengan M dikali C. Nah, satuannya joule per Kelvin atau kal per derajat Celcius. Nah, kita masuk ke asas Black. Apa itu asas Black? Asas Black menjelaskan mengenai banyaknya kalor yang dilepas sama dengan banyaknya kalor yang diterima. Misalnya kasus air panas dengan air dingin. Ketika mereka dicampurkan, maka air panas melepas sejumlah kalor, kemudian sejumlah kalor tersebut diterima oleh air yang lebih dingin suhunya atau yang lebih rendah suhunya. Jadi banyaknya kalor yang dilepas oleh air panas sama dengan banyaknya kalor yang diterima oleh air yang suhunya lebih rendah. Nah, atau persamaannya bisa kita tulis Q lepas sama dengan Q terima.
Suhu air campuran adalah suhu yang dihasilkan oleh benda yang berbeda suhunya yang telah mencapai keseimbangan termal. Jadi yang tadi, kalau misalnya air panas dengan air dingin dicampurkan, maka nanti akan menjadi air dengan suhu yang berbeda dari awalnya. Suhunya itu antara yang awalnya suhunya itu di antara suhu yang panas dengan suhu yang rendah gitu. Jadi di pertengahan, atau dia mencapai keseimbangan termal. Nah, asas Black dapat dirumuskan. Nah, ini kan Q lepas sama dengan Q terima ya. Nah, Q ini kita jabarkan dengan rumus yang sebelumnya. Sebelumnya kita sudah tahu Q itu bisa dicari dengan M dikali C dikali delta T. Nah, atau bisa kita tuliskan seperti ini. Q lepas berarti Q yang dilepaskan oleh benda yang bersuhu lebih tinggi. Berarti kita tulis M1 dikali C1 dikali T1 dikurang TC, dimana T1 ini suhu zat yang lebih tinggi suhunya dikurang suhu campurannya, sama dengan M2 dikali C2 dikali TC min T2, dimana yang sebelah kanan ini M2C2 ini merupakan zat yang suhunya lebih rendah gitu. Jadi M2 itu zat yang suhunya lebih rendah gitu. Nah, jadi ini TC-nya suhu campuran, berarti T2-nya ini suhu zat yang lebih rendah suhunya. Nah, ini keterangannya. M itu massa benda, C itu kalor jenis, TC itu suhu campuran. Ini persamaan untuk asas Black gitu ya. Banyaknya kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima. Kalorimeter. Kalorimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur kalor. Bentuknya seperti ini. Nah, ini biasanya ada di laboratorium fisika gitu ya. Nah, kalorimeter bekerja berdasarkan asas Black. Jadi salah satu benda atau alat yang menggunakan prinsip asas Black adalah kalorimeter. Kalorimeter adalah sistem terisolasi sehingga tidak ada energi kalor yang terbuang ke lingkungan. Jadi tidak ada kalor yang terbuang atau yang terbuang ke lingkungan gitu ya. Jadi adanya ya di sistem ini, di sistem kalorimeter. Kita langsung ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, sebanyak 200 gram air dipanaskan dari 20 derajat Celcius menjadi 60 derajat Celcius. Jika kalor jenis air adalah 1 kal per gram derajat Celcius atau 4200 Joule per kilogram Kelvin, tentukan A. Banyaknya kalor yang diterima air tersebut dalam kalori, B. Banyaknya kalor yang diterima air tersebut dalam Joule. Kita tulis dulu yang diketahuinya. Masanya 200 gram atau 0,2 kg. Suhu awalnya 20 derajat Celcius, T1-nya 20 derajat Celcius, kemudian suhu akhirnya 60 derajat Celcius. Kalor jenis air. Jadi kalor jenis air itu kalau dinyatakan dalam satuan Joule per kilogram Kelvin itu besarnya 4200. Tapi kalau dinyatakan dalam satuan kal per gram derajat Celcius itu besarnya 1 gitu. Jadi tergantung kita menggunakan yang mana nih satuannya. Nah, kita menggunakan ini atau ini tergantung dengan apa yang diketahuinya di M sama delta T-nya. Kalau M-nya yang diketahui gram, berarti kita akan lebih mudah menggunakan yang ini. Terus kalau misalnya kilogram, berarti kita lebih mudah menggunakan yang ini gitu. Disesuaikan dengan satuan besaran yang lainnya. Nah, kemudian yang ditanya adalah Q-nya ya. Q-nya dalam kalori atau dalam Joule. Nah, kita cari yang dalam kalori dulu. Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Tinggal kita masukkan yang diketahuinya. Nah, ini delta T kita jabarkan lagi ya. Delta T itu dapat diperoleh dari suhu akhir dikurang suhu awal. Nah, Q sama dengan 200. M-nya dalam satuan gram berarti ya. C-nya 1 dalam satuan kal per gram derajat Celcius dikali delta T-nya 60 dikurang 20.
Berarti 200 dikali 1 200, 60 dikurang 20 40. Q-nya berarti diperoleh 8000 kalori. Nah, kemudian untuk mencari Q dalam joule, kita tahu tadi kalau 1 kalori sama dengan 4,2 joule. Nah, berarti untuk mencari Q dalam satuan joule, kita cukup mengkalikan ini hasilnya dalam kalori ke 4,2 gitu ya. Jadi 8000 hasilnya dalam kalori dikalikan 4,2, maka diperoleh besarnya kalor dalam satuan joule. Karena 1 kalori sama dengan 4,2 joule. Berarti kalau 8000 kalori, 8000 dikali 4,2 itu sama dengan 33.600 joule. Atau kalau misalnya mau cari dari persamaan ini juga bisa. Berarti nanti C-nya yang digunakan itu yang 4200. Nah, kemudian ininya yang digunakan masanya dalam satuan kilogram. Itu. Selanjutnya nomor 2, sepotong aluminium dengan massa 200 gram dipanaskan sampai suhunya mencapai 90 derajat Celcius. Kemudian segera dijatuhkan ke dalam suatu bejana yang berisi 100 gram air pada suhu 20 derajat Celcius. Dengan mengabaikan pertukaran kalor terhadap lingkungan sekitar dan kalor yang diserap bejana, hitung suhu akhir campuran. Kalor jenis aluminium adalah 900 Joule per kilogram Kelvin, sedangkan kalor jenis air adalah 4200 Joule per kilogram Kelvin. Nah, seperti biasa kita tulis dulu yang diketahuinya. Pertama, aluminiumnya dulu. Aluminium masanya 200 gram atau 0,2 kg. Kemudian kalor jenisnya 900 Joule per kilogram Kelvin. Suhunya 90 derajat Celcius. Nah, untuk aluminium kita anggap dia benda satu ya. Jadi M1, C1, T1. Kemudian untuk air M2. Ini kita anggap benda 2 atau zat 2. M2 itu sama dengan 100 gram, air masanya 100 gram atau 0,1 kg. Kemudian C-nya kalor jenisnya 4200 Joule per kilogram Kelvin, suhunya 20 derajat Celcius. Yang ditanya suhu campurannya atau TC. Berarti untuk menyelesaikan ini, untuk mengetahui suhu air campurannya, kita bisa menggunakan persamaan asas Black, di mana Q lepas sama dengan Q terima. Yang melepaskan kalor siapa? Yang bersuhu lebih tinggi, yaitu aluminium. Berarti yang Q lepas ini aluminium. Sedangkan yang menerima kalor itu air yang suhunya lebih rendah. Berarti Q terima ini air. Oke. Nah, berarti kita masukkan penjabaran rumusnya. Berarti bisa kita tulis M1 dikali C1 dikali T1 min TC sama dengan M2 dikali C2 dikali dalam kurung TC min T2. Nah, yang ini punyanya aluminium yang melepas kalor, yang sebelah sini punyanya air yang menerima kalor. Tinggal kita masukkan yang diketahuinya. M1-nya 0,2, C1-nya 900, T1-nya 90, TC-nya yang kita cari. Nah, kemudian M2 0,1, C2-nya 4200, TC-nya kita cari, T2-nya 20. Tinggal kita hitung. Nah, ini 0,2 kali 900 dapat 180 dikali 90 min TC. Nah, biarkan aja dia dalam bentuk ini aja ya, dalam bentuk masih dalam kurung. Karena dia belum bisa kita hitung nih, masih ada variabel yang kita carinya. Nah, kemudian yang sebelah sini 0,1 dikali 4200, 420 dikali TC min 20. Nah, sekarang kita kalikan 180 dikalikan ke dalam kurungnya. Jadi diperoleh 16.200 dikurang 180 TC sama dengan 420 TC dikurang 8.400. Nah, dikalikan ke dalam. Nah, sekarang gabungkan yang masih ada variabel TC-nya, kemudian gabungkan yang sudah bisa dihitung yang tidak ada variabelnya. Berarti yang 8.400 kita pindahkan ke ruas kiri ya, supaya bisa dihitung. Jadi positif nih, dia negatif pindah ke ruas kiri jadi positif.
16.200 ditambah 8.400 sama dengan 420 TC. 180 TC nya pindah ke ruas kanan, jadi positif. Nah, berarti diperoleh 24.600 sama dengan 600 TC. Berarti TC sama dengan 24.600 dibagi 600 sama dengan 41 derajat Celcius. Artinya ketika aluminium yang bersuhu 90 derajat Celcius dengan massa 0,2 kg dimasukkan ke dalam air 100 gram air pada suhu 20 derajat Celcius, maka suhu akhir campurannya menjadi 41 derajat Celcius. Nah, contoh soal ketiga, logam tembaga bersuhu 100 derajat Celcius dimasukkan ke dalam air yang bermassa 128 gram dan bersuhu 30 derajat Celcius. Kalori jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius dan kalori jenis tembaga 0,1 kal per gram derajat Celcius. Jika keseimbangan termal terjadi pada suhu 36 derajat Celcius, berapa massa logam tersebut? Nah, sekarang yang ditanyakan massa logamnya. Sedangkan yang diketahuinya, kita lihat dari logam dulu. Logam masanya yang dicari ya, masanya yang dicari berarti langsung ke kalori jenisnya. Kalori jenisnya itu 0,1 kal per gram derajat Celcius. Suhunya 100 derajat Celcius. Kemudian air masanya 128 gram. Kemudian C-nya 1 kal per gram derajat Celcius. T-nya, T2-nya 30 derajat Celcius. Oke, berarti logam ini karena suhunya lebih tinggi, berarti dia yang melepaskan kalor. Air ini yang menerima kalor. Nah, ini dicatat ya. Tadi C air itu bisa 4.200 Joule per kilogram Kelvin atau 1 kal per gram derajat Celcius. Gitu. Oke, ini yang TC-nya ya, tambahan TC-nya nih yang diketahuinya 36 derajat Celcius. Oke. Nah, yang ditanyanya M1 massa logamnya. Yang diketahuinya ini nih. Ini karakteristik logamnya, C logam, suhu logam, ini karakteristik airnya, M, C, T punyanya air, kemudian suhu campurannya 36 derajat Celcius. Nah, kita menggunakan persamaan asas Black juga, Q lepas sama dengan Q terima, yang melepaskan logam yang menerima air. Nah, kita jabarkan persamaannya menjadi seperti berikut. Kemudian dimasukkan yang diketahui dalam soal. C1-nya 0,1, M1-nya biarkan karena dia yang kita cari. Kemudian T1-nya 100, TC-nya 36 gitu ya. Berarti yang untuk yang Q lepas ini suhu awalnya dia dikurang suhu campuran, ya kan? Karena dia melepaskan kalor, berarti otomatis selisihnya itu suhu awalnya dia dikurang suhu campurannya. Untuk yang sebelah kiri, dia M2 dikali C2 128 dikali 1 dikali suhu campurannya dikurang suhunya si air ini, karena dia suhu awalnya lebih rendah nih, otomatis selisihnya itu suhu campurannya dikurang suhu awalnya air gitu. Beda dengan yang kilpas yang punyanya logam. Kalau dia karena dia melepaskan, otomatis di delta T-nya itu suhu awalnya logam dikurang suhu campurannya. Nah, tinggal kita kalikan. Berarti ini 10 M1 dikali 0,1 dikali 100, langsung kita kalikan ke dalam sini ya. Dapat hasilnya 10 M1, kemudian dikurang M1 dikali 0,1 dikali 36. Dapatnya 3,6 M1. Kemudian ini juga langsung kita kalikan ke dalam kurung. 128 dikali 1 dikali 36. Dapat hasilnya 4.608 dikurang 128 dikali 1 dikali 30. Dapatnya 3.840. Nah, tinggal kita hitung. Berarti 6,4 M1 sama dengan 768. Atau M1 sama dengan 768 dibagi 6,4. Hasilnya 120 gram. Berarti massa logam yang dimasukkan ke dalam air seberat atau memiliki massa 120 gram.
Sekian untuk pembahasan kalor dan asas Black. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.